Saya anak muda. Memang keluarga saya basisnya dari partai PKS. Tahun politik 2024 adalah momentum penting bagi generasi muda. Akankah momentum itu menjadi arah baru atau sebatas pergantian pemain baru? Dengan saya Muhammad Rafi, selamat datang generasi selanjutnya. Oke, assalamualaikum kawan-kawan semua. Jadi balik lagi ke generasi selanjutnya. Di sini ada Bang Zafir ya, Bang Zafir ya. Ya, Eh, Kebetulan Bang Zafir ini mau nyalon dia, wi. Jadi kita harus tahu dulu nih, kayak mana apa yang mau dibawa dia ya kan. Jadi apa sih Bang sebenarnya tujuan Abang gitu loh, masuk ke partai politik dan memberanikan diri menjadi caleg dari partai PKS, Bang. mhm, Apa tujuan Abang sebenarnya? iya. Kalau tanya tujuan ya, Hmm. dan kenapa masuk lewat PKS gitu. Yup. Eee, yang pertama mungkin kenapa dari PKS dulu ya. Iya. Kenapa dari PKS, karena mungkin yang Mas Raffi sudah tahu ya, eee, memang keluarga saya basisnya dari partai PKS. Orang tua saya dua-duanya, eee, yang salah satu orang-orang awal yang membangun PKS di Batam. Bukan satu-satunya, tapi salah satu Iya. dari beberapa banyaknya orang yang membawa dan membesarkan partai PKS di Batam. Dan dari kecil pun sudah terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan kepartaian. Zaman itu mulai dari PK dan sampai akhirnya menjadi PKS setelahnya itu. Dan setelah semua itu juga di zaman kuliah pun saya aktif ikut mengikuti kegiatan-kegiatan partai. Hmm. Contohnya mungkin seperti kegiatan-kegiatan menjadi saksi ya, periode yang lalu, juga kegiatan-kegiatan partai yang lainnya juga ikut aktif di Jakarta itu di dalam kampus dan juga di luar kampusnya, seperti itu. Dan juga kenapa mencalek gitu ya, Mhm. kenapa ikut nyalonkan diri, karena memang yang pertama saya anak muda dan bukan anak muda awalan, sudah anak muda akhir-akhir mungkin masuknya. Eee, dan juga yang harus kita ketahui dalam suatu organisasi, kan Indonesia ini bisa dibilang organisasi raksasa ya, Iya, benar. organisasi yang besar. Ada ketuanya, ada sub-sub, departemen lainnya kan gitu. Nah, namanya organisasi itu pasti harus ada namanya regenerasi. Kalau nggak ada regenerasi berarti ya ada masalah dalam sebuah Benar. organisasi itu. Nah, hadirnya saya juga dalam sini melalui partai PKS itu adalah untuk melanjutkan regenerasi tadi atau melanjutkan estafet kebaikan oleh PKS dan juga tentunya dari anak Melayu juga tersendiri dari sini kan. Seperti itu Mas Raffi. Iya. Jadi berangkat dari sana sebenarnya apa sih yang menjadi gagasan seorang Abdurrahman Zafir gitu, Bang? Iya. Ide apa sih yang mau Abang kasihkan ke kami sebagai, ya Abang bilang tadi, mewakili anak muda ketika nanti duduk di kursi dewan, Bang? Mhm. Apa sebenarnya, Bang? Ya, yang bisa kita lihat sekarang kan memang apalagi pasca Covid sekarang ya, setelah Mhm. Covid mungkin banyak eh, berlakunya pemecatan-pemecatan dan berlakunya banyak orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaannya. Satu dari pekerjaan korporat seperti itu dan juga yang UMKM atau bisnis-bisnis lainnya. Hmm. Itu juga banyak yang kolaps. Dan juga yang kita lihat sekarang bahwa khususnya di Indonesia ini sedang ada peningkatan demografi yang luar biasa. Bukan cuma sekian persen, cuma persennya cukup banyak. Dan pada tahun 2024 nanti, di tahun pemilu itu mulai banyak lagi yang bisa menjadi calon-calon pemilih baru. Iya. Nah, dari semua tadi itu yang bisa kita lihat adalah bahwa memang ke depannya ini bakal ada yang orang sebut tadi bonus demografi. Nah, dari bonus demografi itu banyak kemungkinan yang akan terjadi dari situ. Apakah betul menjadi bonus demografi, atau bisa menjadi yang memberatkan negara, jadi beban demografi tadi. Kenapa dikatakan dengan beban? Karena dari anak-anak muda ini mereka minim skill,
Mungkin dari situ bisa dikatakan beban tadi karena juga, tidak adanya, eee, ilmu pengetahuan yang menjadikan inovasi-inovasi baru untuk anak muda itu sendiri. Nah, jadi memang, eee, plan-nya ke depan memang adalah membuat suatu gagasan atau membuat suatu, hal yang gimana caranya dapat memanfaatkan atau mengembangkan dari bonus-bonus demografi ini. Jadi mereka itu ada sekarang bukan menjadi beban, tapi malah menjadi beneran bonus, yang kedepannya bisa memberikan ide, mungkin sekecil apapun, eee, mungkin ada inovasi ini, inovasi itu, ada bisnis ini, bisnis itu. Apalagi sekarang kita di Batam ini fokusnya ke tourism, betul ya? Hmm. Mungkin mulai dari anak-anak yang suka fotografi, melihatkan lagi, pamerkan keindahan Batam ini. Mungkin juga dengan caranya dia bikin typewriting untuk mengenalkan Batam dan Kepri ini lagi ke depannya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan saya coba kembangkan ke depannya dan juga gimana membuat anak-anak muda atau bonus demografi ini benar-benar menjadi bonus dan juga mereka itu merasa memiliki Batam ini sendiri. Karena kalau kita sama-sama memiliki Batam ini sendiri, ya insya Allah Batam ini akan menjadi maju lagi karena kita merasa memiliki itu. Seperti itu. Jadi untuk mencapai ke arah sana itu bang, yang Mhm, abang maksud tadi, untuk supaya bagaimana anak-anak muda ini benar-benar menjadi bonus demografi. mhm. Ada nggak sih langkah awal yang ingin abang lakukan ketika abang nanti duduk sebagai anggota legislatif? Langkah awalnya tuh bang, entah itu kita akan melakukan pemberdayaan terhadap eh, pemuda atau bagaimana tuh bang, yang ingin kita kita lihat kan sekarang yang semacam abang bilang tadi pekerja-pekerja kreatif tuh bang banyak bang, cuman mereka sepertinya tidak terkoordinir, Mhm, mereka cuman eh, apa ya kita bisa bilang freelance, pekerja lepas, itu kan pekerja-pekerja kreatif tuh mhm. yang kadang tidak terlihat atau tidak terkoordinir dengan peraturan. Mungkin dari situ bisa kita buat. Nah, itu langkah abang tuh untuk mencapai ke sana tuh gimana tuh? Oh iya, mungkin dari hal seperti tadi itu yang akan dicoba lakukan adalah pertama, eee, membuatkan mereka itu menjadi komunitas, satu. Jadi dengan ada komunitas, mereka mungkin bisa saling sama-sama belajar dan juga mungkin informasi-informasi contoh seperti akan mengadakan pelatihan atau mungkin akan mengadakan, eee, job-job lainnya, itu bisa berkembang dari situ. Mungkin ada komunitas ini, komunitas fotografi tadi mungkin atau komunitas, UMKM lainnya gitu kan. Nah, dari situ juga nanti akan mengadakan, workshop. Workshop-nya itu emang lebih untuk membuka, pikiran dan membuka wawasan, teman-teman ini agar memang menjadi tidak bergantung atau berharap bekerja menjadi karyawan, tapi lebih menjadi mereka bosnya masing-masing. Jadi kalau seperti itu, eee, lapangan kerja pun semakin luas, anak-anak muda pun jadi semakin berlomba-lomba untuk menjadi lebih giat lagi, dan juga menjadikan ya umur-umur yang sekarang itu menjadi lebih produktif lagi ke depannya. Seperti itu, Mas Raffi. Oke bang, kita balik lagi bang ke pemuda hari ini. Eh, Perkembangan game online itu kan nyata tuh bang. Ya, Mungkin abang sendiri main gitu kan. ya. Nah ini gimana bang? Cara abang untuk paling tidak merapat ke mereka-mereka yang aktif atau produktif di dalam dunia games online ini bang. Mhm, Soalnya kita lihat kan, terutama di Batam lah. Di Batam itu banyak pemain-pemain eh, yang cukup dominan gitu loh, untuk mereka bisa mengikuti kompetisi-kompetisi, tapi mereka seperti tidak terwadahi gitu. mhm, Walaupun hari ini sudah ada ESI di Batam, ESI di Kepri, tapi kita belum melihat terobosan itu. Nah, bagaimana cara abang mendobrak hal-hal tadi? Ini kan dari hobi ini udah banyak nih, joki-joki itu udah banyak loh bang. mhm, Terus juga gamers-gamers itu udah banyak aktif di berbagai kompetisi, entah itu di kedai kopi atau segala macam. Nah, itu kan mereka punya penghasilan dari sana walaupun memang tidak tidak penghasilan tetap gitu. Tapi setidaknya
ada nggak sih yang abang lihat dari teman-teman yang aktif dan produktif di game online ini bang? Bagaimana abang melihat itu? Ya satu, memang sekarang sering perkembangan zaman hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang serius sekarang ya. Dan bahkan memang banyak orang yang bergantung menjadi seperti itu gamers tadi tersebut. Dan menurut saya juga hal ini saya juga melihatnya positif karena memang kalau mungkin dulu orang-orang tua kita bilang ini negatif karena memang waktu itu di zaman itu memang hal ini tidak bisa membuat kita kemana-mana atau tidak bisa menjadikan kita seperti apa gitu, tidak bisa jadi orang dan hanya menjadi sesuatu yang buang-buang waktu, wasting time, melalaikan seperti itu. Nah, tapi dengan sekarang seiring perkembangan zaman seperti ini, dan saya pandang juga hal ini tuh menjadi positif karena dari game ini pun mengajarkan kita suatu hal yang baru mungkin. Contoh mungkin Mas Raffi pernah main GTA. Pernah? Mas Raffi sekarang bisa nyetir mobil mungkin. Belum nih, Belum bisa. belum bisa. Berarti kurang jago main GTA-nya nih. Ya, karena memang nggak sampai tamat waktu itu. Oh iya. Eh, Jadi sebenarnya dari game ini tuh eh, eh. bisa membuat kita menjadi sesuatu. Mhm, mhm. Nah, contohnya dalam ML mungkin atau Iya. PUBG, kita bisa melatih kita menjadi sebuah tim yang kompak. Gimana caranya mengcounter seperti itu kan. Nah, jadi dengan adanya seperti ini juga ke depannya sangat bagus kalau memang kita dapat menjadikan hal ini suatu hal yang serius. Bahkan di beberapa kampus pun sudah menjadikan ini sebagai fakultas, Mhm, mhm. games ini. Iya. Nah, jadi dengan melihat seperti ini, eee, juga bagus ke depannya dari Batam ini sendiri juga Mhm. mengadakan mungkin perlombaan yang lebih gunanya untuk menyaring anak-anak Batam ini untuk lebih kelihatan. Kan mungkin kalau sekarang kata Mas Raffi cuma mendengar berita-berita, belum tahu plot-plotnya di mana aja gitu kan. Iya. Nah, mungkin yang langkah pertama yang kita lakukan adalah mendetek nih, ada nggak beneran, terus mungkin ada ya skill-nya seperti apa, Mhm. dan mungkin dengan caranya itu adalah membuat satu turnamen di Batam, dan setelah tersaring tersaring tersaring, ya akan kita dorong untuk ke tingkat lebih selanjutnya. Dan itu juga tadi untuk mengurangi beban dalam tanda kutip tadi dalam demografi ini. Jadi mendorong anak-anak muda agar menemukan passion yang mereka masing-masing agar juga lebih bisa produktif di bidang masing-masing. Berarti abang bisa katakan bahwa ke depan abang akan membuka ekosistem game online di Batam. Bisa juga seperti itu. Sebenarnya membuka ekosistem di segala lini penjurunya. Iya. Ada mungkin tadi games, ada mungkin tadi komunitas-komunitas yang suka pecinta alam di Batam, atau mungkin videografi, fotografi yang akan memamerkan keindahan Batam lagi. Jadi akan membuka setiap titik-titik tersebut, Mhm. menjadikan Batam ini menjadi suatu hal yang baru lagi ke depannya. Dan lebih menarik lagi. Dan juga pengen bikin bahwa anak-anak di Batam ini benar-benar cinta sama Batam ini. Seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi eh, kalau kita bicara soal pemuda bang, tidak bisa kita pungkiri bahwa pemuda hari ini tuh apatis, skeptis dengan politik. Nah, bagaimana cara abang apa namanya menanggapi hal ini sehingga kawan-kawan itu eh, paling tidak sadar akan mereka hidup itu penuh dengan politik. Ya, Nah, itu bagaimana tanggapan abang? ya emang saya akui bahwa hal hal itu melekat di anak muda. Mhm. Mungkin ya di anak-anak kuliahan, SMA seperti itu ya, atau mungkin di umur-umur awal pemilih pemula ya. Hal itu sangat-sangat sering terdengar dan sangat relatif melekat di anak-anak muda, anak-anak milenial mungkin. Nah, tapi itu sebenarnya bukan hal yang baik, bukan hal yang bagus karena memang sebenarnya hidup kita ini dikelilingi dengan hal-hal berbau politik. Mau itu politik praktis atau politik-politik seperti kita dalam berumah tangga, dalam pertemanan, dalam organisasi di kampus, atau bahkan organisasi masyarakat lainnya. Jadi sebenarnya yang saya lihat itu bahwa anak-anak ini mereka itu harus disadarkan pertama itu bahwa memang politik itu bukan cuma
partai saja. Kita dalam berkehidupan, bermasyarakat sehari-hari pun itu ada politik di dalamnya. Nah, jadi mungkin, eee, kitalah yang harus menjadi cermin baru, kita yang harus menjadi, eee, wajah baru politik itu, yang membuktikan bahwa ke anak-anak muda ini, bahwa politik itu nggak satu, mungkin nggak semembosankan itu, Hmm. dan juga mungkin politik, tidak serumit itu, dan juga mungkin juga politik itu tidak sekotor itu. Karena memang, eee, kotor itu ya karena kita yang di dalamnya itu tidak melakukan perubahan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang mungkin tadi anak-anak banyak yang apatis di situ, tidak, eee, sadar atau tidak aware dengan hal sekelilingnya. Kalau memang anak-anak, muda ini lebih aware dan juga lebih paling tidak tahu saja tentang politik ini, ya insya Allah hal-hal yang kotor itu lebih cepat terberantasnya, lebih cepat hilangnya. Karena memang mata di mana-mana gitu kan, mudah terlihat di sana sini. Karena memang melek politik. Untuk menyukai mungkin bisa iya, bisa tidak, itu terserah orang masing-masing. Tapi paling tidak harus mengetahui perputaran politik. Karena memang di Indonesia ini ya, kita negara demokrasi. Yep. Ya memang dalamnya ya berpolitik. Jadi kalau kita di dalam negara kita yang kita cintai ini, kita diam saja ya, ujung-ujungnya kita yang akan tertindas seperti itu kan. Seperti itu Mas Raffi. Ya, harapannya Bang untuk kawan-kawan yang masih seperti itu Bang. Ya, harapannya untuk kawan-kawan yang seperti itu adalah eh, rajin-rajinlah eh, bersosial pertama mungkin. Rajin-rajin bersosial dan juga jangan di satu titik saja. Ya karena kita juga manusia ini makhluk sosial ya kan. Mulailah kita cari hobi baru atau mungkin pertemanan baru. Atau mungkin kita keluar dari zona nyaman kita, akhirnya kita menemukan sudut pandang yang baru. Nah, dari kita sudut pandang baru itu membuka kita lebih ke hal-hal yang lebih luas lagi. Dan bisa saja dalam situ juga termasuknya pandangan-pandangan politik yang baru. Hmm. Nah, dengan hal-hal seperti itu ya, saya harapkan dapat membuka pikiran anak-anak lagi, anak-anak muda, agar lebih bisa melek politik lagi. Karena memang kalau bukan kita, ya siapa lagi? Seperti itu. Iya. Jadi ke depan tuh Bang, tujuan politik Abang setelah ini gitu Bang. Mhm, Ketika memang tidak ini ya kita mengkondisikan gitu loh kemungkinan terburuk mhm. di tahun depan jika tidak terpilih ataupun terpilih gitu kan. Iya, kita kondisikannya yang terburuk tadi lah. Apa yang akan Abang lakukan? Apakah tetap melakukan hal-hal yang Abang katakan tadi atau Abang mencoba hal yang baru? Hmm. Baru tuh kayak gimana tuh maksudnya? Misalkan mungkin kerja di tempat yang lain ataupun misalkan punya hobi ataupun jadi seorang pengamat atau segala Mhm. macam. Nah, itu bagaimana Bang? Sebenarnya dari semua tadi bisa aja dilakukan Hmm. bersamaan gitu ya. Karena memang ya walaupun target utama adalah menang. Yep. Ya Duduk kalau Bang ya. bukan target utamanya duduk, ya buat apa maju Iya, ya kan? iya betul. Karena memang target utamanya adalah untuk melakukan ya perubahan tadi dan Hmm. juga Sorry untuk Bang, Abang duduk. dapil mana? Kalau dapil di Sekupang dan Belakang Padang. Oh iya iya. Mhm. Ya, jadi kalau dengan pertanyaan tadi ya memang target utama adalah untuk menang dan untuk duduk. Iya. Dan kalau nauzubillah mungkin gagal, eh, opsi-opsi tadi itu menjadi opsi saya memang. Iya, iya. Jadi tidak menutup kemungkinan kemanapun. Jadi memang ke depan itu melihat peluang terbesar ke arah mana. Ya targetnya menang, tapi kalau seandainya tidak, ya kita lihat lebih besarnya ke arah mana, yang lebih menguntungkannya ke arah mana. Menguntungkan itu bukan cuma dari sekedar ekonomi saja, tapi mungkin dengan wawasan kita dan juga mungkin perluasan kemungkinan kita untuk maju lagi di berikutnya seperti itu. Ini Bang, pesan terakhir deh, Mhm. singkat saja Bang, untuk Abang maju sebagai calon legislatif Kota Batam. Bang. Singkat saja Bang, Pesan buat, buat teman-teman atau pendengar atau penonton dari Go Kepri Bang. oh ya, eh, Singkat ini aja Bang, singkat pesan ya. saya adalah untuk melek dengan politik. Kita boleh suka, boleh nggak suka dengan politik, tapi kita harus tahu apa itu politik dan apa isinya politik. Karena memang eh, kita adalah penerus bangsa
kita adalah yang akan melakukan regenerasi ke depannya, dan kita juga yang akan terus melakukan estafet untuk kebaikan ke depannya. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui apa-apa sama sekali tentang politik. Kita boleh suka, boleh nggak suka, tapi yang harus kita ketahui adalah kita harus melek tentang politik. Oke. Gitu. Terima kasih untuk Bang Safir Ya. telah hadir di generasi selanjutnya dan sampai jumpa kawan-kawan semua. Terima kasih.